Snow, dan di video kali ini gue akan bahas watchlist pemain untuk di Game Week 24 nanti. Game Week 23 sendiri itu belum selesai ya, karena masih menyisakan satu match. Dan kemarin baru ada pengumuman bahwa nanti di Game Week 25 bakal ada double Game Week, yaitu di MU dan Brighton ya. Tapi itu gue akan bahas di lain video. Di video kali ini gue akan bahas khusus Game Week 24 ya. Dan kalau kalian lihat, tim gua untuk di game week 24 kira-kira akan seperti ini. Dan ada satu masalah utama, yaitu Rudiger yang blank untuk nanti di game week 24. Chelsea ini bakal blank game week, game week ke depan ya. Dan tugas utama gua memang mencari penggantinya Rudiger. Dan di video ini gue udah nyiapin beberapa list pemain yang menurut gue layak untuk kita beli nanti di game week 24, atau kita pantau dulu 1 sampai 2 game week ke depan ya. Dan langsung aja kita lihat listnya. Yang pertama itu ada Laporte dari City, back dengan harga 5,7 juta dan sekarang kepemilikannya itu 8%. Dan Laporte sendiri dari 4 game week terakhir itu udah main 4 kali, cetak gol 1 kali, assist 1, dan berhasil clean sheet 2 kali ya. Dan dengan total XG dia udah mengumpulkan 0,58 dan expected assist-nya itu 0,00. Laporte sendiri ini menjadi target utama gua untuk di game week 24 nanti untuk gantiin Rudiger ya yang blank. Dan kalau kalian lihat itu jadwal 6 game week ke depan, si City jadwalnya bagus banget menurut gua, yaitu ada Brentford di game week 24, Norwich di game week 25, dan Tottenham, Everton, MU, dan Crystal Palace. Jadi untuk 6 game week ke depan, City mungkin lawan beratnya cuma 2 ya, yaitu Tottenham dan MU. Dan dua tim ini pun mereka akan lawan di home mereka gitu. Jadi menurut gua nggak akan jadi masalah bagi City. Dan dari 6 game week ini mungkin City bisa clean sheet kira-kira 4 ya dari 6 game week ini. Dan yang gue suka dari Laporte ini, dia pertama itu dia masih menjadi diferensial ya karena kepemilikannya masih 8%. Dan Laporte sendiri ini dia ditempatkan di posisi back tengah ya. Tapi walaupun di back tengah, kalau gue lihat Laporte ini sering membantu serangan, dia sering maju ke lini kedua, dan sering juga dia dalam situasi bola mati dia sering masuk ke kotak penalti lawan untuk dapetin bola atas ya. Dan buktinya kemarin dia baru aja cetak gol lawan Southampton ya, hasil asisnya KDB kemarin. Dan menurut gua apa namanya, kombinasi antara Cancelo dan Laporte ini bisa jadi pilihan untuk di sektor back ya. Jadi double City defense itu mungkin bisa jadi pilihan yang bagus untuk 6 game ke depan gitu. Dan yang kedua ini menjadi lawannya Laporte untuk di game week 24 nanti, yaitu ada Luka Dean dari Aston Villa, back dengan harga 5,1 juta dan sekarang kepemilikannya itu 7% ya. Dan Dean sendiri dari 4 game week terakhir dia udah main 2 kali di Aston Villa semenjak ditransfer. Dan dari 4 game terakhir itu dia belum cetak gol, tapi dia udah cetak 1 assist kemarin lawan Everton ya, dan berhasil clean sheet juga. Dan dengan total XG dia udah mengumpulkan 0,09 dan dengan expected assist-nya itu 0,22 ya. Dan yang gue suka dari Dean ini, menurut gue dia udah jadi apa namanya, pilihan utama Steven Gerrard di Aston Villa menggantikan Matt Target ya. Jadi menurut gua si Target bakal jadi cadangan, dan yang apa nama yang bakal bermain rutin itu si Dean. Dan Dean sendiri ini kan tipe wingback yang sering crossing ya, jadi potensi asisnya menurut gua lumayan besar. Dan jadwal Aston Villa juga 6 game ke depan menurut gua bagus ya, yaitu ada Leeds di game week 24, Newcastle di game week 25, selanjutnya ada Watford, Brighton, Southampton, dan West Ham. Jadi di 6 game ke depan menurut gua nggak ada lawan yang begitu berat ya. Jadi menurut gua sih antara Laporte dan Dean ini kalau dibandingin, menurut gua sebenarnya sama-sama bagus, tapi kalau gua pribadi lebih condong ke Laporte ya, karena kalau gua sendiri lebih suka apa namanya, lebih milih back yang main di tim yang lebih bagus gitu ya, yaitu di City. Kalau suruh pilih Laporte atau Dean, mungkin bakal baik lagi ke selera masing-masing ya. Jadi kalau kalian lebih suka
punya aset back yang di wing back dan sering assist, sering crossing, itu mungkin bisa pilih Luka Dean. Tapi kalau kalian lebih suka main safe, main aman, dengan potensi clean sheet besar, mungkin bisa pilih Laporte ya. Tapi menurut gua dua-dua sama-sama bagus, dari jadwal, dari performance, dari dari statistik juga mungkin ya. Tapi kalau gue pribadi lebih suka Laporte gitu. Dan next di midfield gue masukin Mason Greenwood. Itu dia harganya sekarang 7,2 juta dengan kepemilikan 5,9%, masih diferensial banget. Dan dari 4 game terakhir si Greenwood itu udah rutin main 4 kali dengan satu gol, belum ada assist, dan shot in the box-nya 9, dan dengan total XG itu 1,34 dan expected assist-nya itu 0,30 ya. Yang gue suka dari Greenwood ini, si Greenwood ini rutin bermain dari 4 game terakhir. Mungkin dia menjadi pilihan utamanya si Ralf Rangnick ya. Gue nggak tahu kenapa, padahal ada Rashford dan Sancho ya, tapi somehow Greenwood yang sering dimainin. Dan Greenwood sendiri itu kalau gue lihat sekilas ya, dia main itu dia sering bikin shot ya, tapi walaupun shot dia sering bikin shot, kalau gue bilang shotnya itu mayoritas eh, kurang berkualitas gitu. Jadi potensi untuk menjadi gol tuh mungkin kurang kurang bagus ya gitu. Tapi untuk jadwal sendiri ini yang menjadi daya tarik gua sama Greenwood, karena MU tuh jadwal 6 game ke depannya lumayan bagus menurut gua, at least sampai 4 game ke depan lah kalau gue bilang ya, karena di game 24 nanti dia lawan Burnley, dan game 25 si MU dapat double game week ya, yaitu lawan Southampton dan Brighton di home, dan game 26 itu adalah lawan Leeds, dan game 27 itu lawan Watford. Dan sementara di game 28 29 ini lawannya udah mulai berat ya, yaitu City dan Tottenham. Jadi menurut gua Greenwood bisa banget jadi differential punt, tapi jujur gua kurang merhatiin Greenwood secara detail ya gitu. Jadi kalau kalian ada yang fans MU di sini, tolong komen di bawah. Gimana pendapat kalian tentang Greenwood? Apakah dia bisa menjadi aset FPL yang bagus apa enggak gitu ya? Dan terakhir di posisi forward ini yang gue bilang hidden gem di FPL, yaitu Osone Edward dengan harga 6,5 juta dan kepemilikan sekarang itu 5,2%, masih diferensial banget. eh ini gue bilang hidden gem karena gue nggak merhatiin Edward ini dari 4 game ke belakang, dan gue baru nyadar bahwa setelah game week 23 ini si Edward ternyata rutin menghasilkan point return ya dari 4 game week terakhir. Jadi Edward sendiri dari 4 game terakhir udah main 4 kali, dan dari 4 penampilan tersebut dia udah cetak 3 gol, 2 assist, shot in the box 12, dan dengan total XG itu 2,72 dan expected assistnya itu 0,32. Yang gue suka dari Edward ini, pertama satu itu si Edward konsisten cetak gol maupun assist. Dari 4 game week ke belakang itu dia rutin point return, dan jadwal Crystal Palace itu untuk 6 game ke depan menurut gue juga bagus ya. Itu dari 6 game ke depan mungkin yang lawannya berat itu si Chelsea dan City ya, di home gitu. Sementara untuk yang mudahnya itu ada di game week 24 lawan Norwich, game week 25 lawan Brentford, dan Burnley di game week 27, dan yang mungkin agak berat itu Wolves ya. Dia main lawan Wolves di away itu di game week 28. Edward sendiri itu yang bikin gue tertarik sama Edward, dia ini ternyata statistiknya kalau kita bandingin sama mungkin striker yang populer belakangan ini, mungkin si Antonio atau Dennis, itu ternyata jauh lebih bagus ya dari 4 game terakhir. Perbedaannya jelas banget, kalian bisa lihat. Dan yang bikin gue tertarik sama Edward satu lagi adalah nanti di game week 24 dia lawan Norwich, dan kalau kalian ingat terakhir kali Edward main lawan Norwich itu dia berhasil cetak satu gol dan dua assist, dan dari return tersebut dia menghasilkan 14 poin loh.
Dan ini menarik banget, dan menurut gua nanti di game week 24 lawan Norwich bisa aja dia mengulang performa dia di pertandingan kemarin ya gitu. Tapi yang menjadi minus point dari Edward ini menurut gua dengan baliknya Zaha dari AFCON ini menjadi ancaman sendiri bagi Edward. Apakah dia akan tetap dimainin ya, atau dia bakal dirotasi gitu, bakal di cadangan? Karena sebelumnya waktu sebelum Zaha pergi ke AFCON itu Zaha bermain di sayap kiri, sementara Edward itu bergantian gitu sama Benteke ya di striker tengah. Tapi semenjak Zaha pergi, si Edward itu rutin bermain di sayap kiri, dan alhasil dia rutin cetak gol gitu ya, cetak assist juga. Dan nanti baliknya Zaha ini menjadi tanda tanya besar ya. Apakah dia tetap dimainin apa enggak gitu. Apakah nanti Zaha main di sayap kiri dan si Edward tuh main di striker apa gimana, kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan Edward nanti main lawan Norwich ini bakal sedep banget menurut gua. Dan gua sendiri lagi pengen banget gantiin aset striker gua, yaitu mungkin King atau si Antonio ya, yang performanya udah nggak menjanjikan dari 4 game terakhir. Rasanya gua udah gatel banget pengen ganti dia, dan nemu Edward yang yang ternyata performanya bagus. Ini bikin gua ngiler sebenarnya ya. Tapi ya untuk untuk prioritas transfer gua sendiri itu gua lebih prioritas di Laporte ya. Gua akan beli Laporte untuk gantiin Rudiger gitu untuk nanti di game week 24. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan seputar FPL ya. Dan gue FPL Jon Snow, gue bakal bahas double game week 25 nanti. Soal MU dan Brighton, aset mana aja yang layak untuk kita beli. Nanti gue akan bahas di sana. Dan gue FPL Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.